Inilah yang disebut dengan nama skill, keterampilan. Jadi biar Anda mempunyai pengetahuan, pemahaman, tapi tidak memiliki keterampilan, juga tidak terpakai. Betapa banyak sarjana-sarjana, ya, 4 tahun kuliah, tapi hanya teori saja. Tidak pernah praktek, itu juga akan gagu dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, senang rasanya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bersua di stasiun kesayangan kita, Ruas TV, dalam rubrik pembinaan anak dan remaja. Semoga para pemirsa sekalian sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta tetap semangat di dalam menimba ilmu, mempermantap pemahaman, dan mengamalkan apa-apa yang telah diketahui. Insya Allah pada kesempatan taklim duha ini kita akan membahas satu materi kelanjutan dari pembinaan remaja kita, anak-anak kita, yakni mumpung masih muda. Mumpung masih muda. Ini adalah merupakan materi yang cukup penting jamaah sekalian, terutama untuk anak-anak remaja, kalangan pemuda, dan juga untuk orang tua, bagaimana membina anak-anak remajanya itu dengan baik. Kenapa penting kita membahas menyangkut tentang remaja atau pemuda ini dan mumpung masih muda? Karena masa muda itu cuma datang sekali, tidak berkali-kali. Datang cuma sekali masa muda tersebut. Dan kalau sudah lewat masa muda ini, maka yang ada berikutnya adalah masa tua. Dan waktu itu akan terus bergulir, waktu akan terus berjalan. Yang banyak menjadi penyesalan adalah kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik masa muda itu. Andaikan dulu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kekuatan pemuda itu, ya, kekuatan pemuda itu, yang pertama adalah dia memiliki waktu luang. Waktu yang sangat luang. Anak remaja kita, waktunya sangat luang. Kenapa? Karena mereka belum dituntut untuk kerja. Belum dituntut untuk bertanggung jawab karena belum memiliki keluarga. Belum punya pasangan hidup, belum punya anak. Belum dituntut mereka untuk bertanggung jawab dalam membina rumah tangga itu. Sehingga waktu mereka itu sangat luang sekali. Sangat-sangat banyak waktu mereka. Maka kalau diisi dengan hal-hal yang baik, maka bersyukurlah. Tetapi yang manakala diisi dengan hal-hal yang buruk, maka ini yang akan menjadi problem dan masalah. Yang kedua adalah mereka memiliki energi. Energi yang luar biasa. Energi yang banyak. Anak-anak remaja kita ini. Kemudian yang ketiga adalah selain waktu yang luang, energi, mereka juga memiliki kemauan yang kuat. Yang kuat. Kalau dapat dimotivasi dengan baik. Maka kalau ketiga hal ini dimanfaatkan, maka remaja kita, pemuda kita akan menjadi pemuda yang nantinya di masa depan mereka bisa melaksanakan perannya dengan baik. Apa peran mereka itu? Dan mau tidak mau mereka harus emban. Yang pertama adalah mereka adalah merupakan agen pembaharu. Yang kedua, mereka adalah merupakan penjaga nilai. Dan yang ketiga adalah cadangan masa depan. Jadi, manakala waktu yang luang, energi yang banyak, dan kemauan yang kuat ini dapat diarahkan dengan baik, maka insya Allah mereka dapat berperan di masa depan. Yang pertama adalah merupakan agen pembaharu.
ya, mereka merupakan angkatan penerus kebaikan-kebaikan daripada orang tuanya. Kemudian yang kedua, boleh jadi mereka akan menjadi angkatan pelurus, ya, meluruskan hal-hal yang mungkin kurang untuk generasi sebelumnya. Dan mereka juga bisa menjadi angkatan pengubah, mengubah yang jelek menjadi sesuatu yang bagus. Ini agen pembaharu. Yang kedua adalah penjaga nilai. Penjaga nilai-nilai kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh remaja kita hari ini, maka itu akan menjadi kelanjutan untuk kebaikan-kebaikan generasi-generasi berikutnya. Dan mereka juga adalah merupakan cadangan masa depan. Mereka adalah merupakan calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin. Maka, mumpung masih muda, manfaatkan waktu dengan baik. Energi yang begitu banyak, yang meluap-luap ini, arahkan untuk tujuan yang jelas. Demikian pula kemauan yang kuat. Interest yang tinggi, ini juga harus dimiliki oleh para pemuda, oleh para remaja kita. Nah, untuk melaksanakan peran ini, dapat menjadi pemimpin di masa depan, menjadi penjaga nilai-nilai kebaikan, juga mungkin bisa menjadi angkatan penerus, pelurus, dan pengubah. Ini harus memiliki kompetensi. Harus memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini yang dibutuhkan, kompetensi. Bagaimana mungkin kita akan menjadi pemimpin di masa depan kalau kita tidak memiliki kemampuan atau kompetensi untuk menjadi pemimpin? Bagaimana mungkin kita akan bermakna di masa depan kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan? Bagaimana mungkin kita akan bertanggung jawab untuk keluarga, istri, anak-anak kita kalau tidak mempunyai kompetensi kemampuan untuk kerja? Begitu banyak lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah, kalau tidak punya kompetensi, kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut, bagaimana mungkin dia akan melakukan atau melaksanakan pekerjaan tersebut? Maka para pemuda kita diharapkan memiliki kompetensi. Dan kompetensi ini, kapan diasah kompetensi ini? Inilah di masa muda. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam kompetensi itu sebenarnya ada 6 unsur yang perlu untuk dimiliki oleh para remaja kita. Jadi pada saat ananda sekalian, anak-anakku ini dalam posisi belajar, dalam posisi menuntut ilmu, ada beberapa hal yang harus Anda miliki agar supaya kalian memiliki kompetensi itu. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini untuk hari esoknya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Kalian menimba ilmu pengetahuan, kalian mengasah skill kalian, kalian memperbaiki attitude kalian, akhlak kalian, dan lain sebagainya, itu akan bermanfaat di masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini. Karena apa yang kita kerjakan hari ini berdampak di masa depan. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah merupakan usaha kita 3, 4, 5 tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak 3, 4, 5 tahun di masa yang akan datang. Bahkan seterusnya. Sampai dengan di akhirat kelak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Maka yang perlu untuk kita perhatikan dalam mengasah dan mendapatkan kompetensi ini untuk melaksanakan peran kita adalah yang pertama pengetahuan. Ini penting untuk dimiliki nih, atau istilahnya itu knowledge, ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman. Bagaimana bukan hanya sekedar mengetahui saja, tetapi kita pahami dengan baik apa yang menjadi
Fokus itu. Fokus kita itu. Kita pahami dengan baik. Ini istilahnya understanding. Mempunyai pemahaman. Setelah pengetahuan, pemahaman. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan atau keterampilan. Inilah yang disebut dengan nama skill, keterampilan. Jadi biar Anda mempunyai pengetahuan, pemahaman, tapi tidak memiliki keterampilan, juga tidak terpakai. Betapa banyak sarjana-sarjana. Ya, 4 tahun kuliah, tapi hanya teori saja. Tidak pernah praktek, itu juga akan gagu dalam kehidupan. Ya, saya biasa kasih contoh di hadapan mahasiswa-siswa kita, saya sampaikan, keterampilan ini juga penting. Atau istilahnya skill. Contoh ya, kita diajar teori tentang berenang. Berenang oleh guru olahraga kita. Ada 4 jenis gaya ya, pada saat kita diajar berenang. Ada gaya kupu-kupu, ada gaya punggung, ada gaya bebas, ya, ada gaya dada, kan gitu ya. 4 di teori ini. Bahkan kita hafal tekniknya, bahkan kita mampu untuk menarasikannya. Kita mampu untuk menjelaskannya. Mampu dalam sisi teori. Dan pada saat ujian teori, kita mendapatkan angka 100. Semua soal yang 100 nomor kita mampu jawab dengan baik. Dalam bentuk pilihan ganda. Misalnya begitu. Tetapi pada saat dibawa ke, apa itu? Kalau berenang itu, di kolam renang. Ya, pada saat disuruh turun untuk mempraktekkan keempat gaya itu, cuma tinggal 2 gaya yang dia tahu. Itu pun tidak pernah dia pelajari di teori. Apa itu? Gaya botol yang tenggelam, ya, yang blek-blek-blek itu, dan gaya batu, jamaah sekalian. Mana ini teori yang begitu banyak ini, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, mana semuanya itu? Ini tidak terpakai. Kan makanya teori itu harus diikuti dengan praktek. Harus diikuti dengan keterampilan. Anda belajar teori tentang komputer, tapi tidak pernah sentuh komputer. Anda hafal itu rumus-rumus Excel, tapi tidak pernah pakai program Excel itu. Bagaimana bisa? Makanya, anak-anak muda, anak-anak remajaku, pada saat kalian menuntut ilmu, pengetahuan, pemahaman, dan asah dengan keterampilan. Kemudian apa lagi setelah itu? Nilai. Ada nilai-nilai kebaikan dari apa yang kita pelajari. Makanya, orang-orang yang berilmu itu sebenarnya semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada nilai-nilai kebaikan. Anda belajar misalnya teori Newton, misalnya begitu ya. Hukum 1 Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Bagaimana guru mengarahkan anak-anak untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari situ. Ya, diajarkan tentang bagaimana gravitasi, di mana benda yang dilempar ke atas bisa jatuh ke bawah. Bagaimana ada nilai-nilai kebaikan di situ. Ini jamaah sekalian sama berbahagia. Kemudian yang kelima, kalau ingin memiliki kompetensi, yang kelima adalah dia harus memiliki attitude itu. Adab, akhlak, etika. Jadi semakin bertambah ilmu kita, semakin bagus akhlak kita. Bukan semakin kurang aja. Semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah ini ya, attitude, akhlak ini, etika. Kemudian yang keenam adalah, ini dikenal dengan nama interest. Ada kemauan yang sangat kuat untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah ini jamaah sekalian yang sama berbahagia, mumpung masih muda, maka manfaatkan waktu ini dengan baik. Mumpung energi kita ini masih meluap-luap, masih bersemangat, maka manfaatkan dengan baik untuk memiliki kompetensi ini di bidang apapun yang kita punyai, yang kita miliki. Maka pantaslah kalau the founding father kita, presiden pertama negara ini, Bapak Insinyur Soekarno mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda. Saya akan didik dia dan saya akan guncangkan dunia. Memang demikianlah para pemuda. Energinya banyak, energinya kuat. Tapi kalau 10 pemuda ini diarahkan untuk kejelekan, dia juga bisa menghancurkan dunia. Bahkan bukan hanya dunia, dia bisa menghancurkan rumah tangganya. Menghancurkan ayahnya, ibunya, masa depannya, lingkungannya. Kalau pemuda-pemuda ini diarahkan kepada hal-hal yang buruk. Tapi kalau hal-hal yang baik,
dia bisa menggoncangkan dunia. Ini jamaah sekalian. Makanya generasi milenial, jangan Anda terpedaya dengan istilah milenial kalau tidak ada isi di dalamnya. Kalau milenial identik dengan hura-hura, pesta pora, identik dengan pergaulan bebas, identik dengan minta maaf istilah pelakor ya dan lain sebagainya. Ini tidak ada manfaatnya. Apa sih arti milenial kita di masa depan? Tapi kalau Anda isi dengan nilai-nilai kebaikan, pemahaman, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai etika, dan juga ada kekuatan yang sangat kuat dalam diri kita untuk berada, untuk berarti, maka luar biasa bangsa kita ini ke depan. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, mumpung masih muda, maka manfaatkan itu dengan baik. Nah, di sini tadi kita sudah sebutkan ya di dalam pemaparan sebelumnya bahwa peran pemuda sebagai agen perubahan. Mereka akan merupakan angkatan penerus, pembaharu, dan angkatan pelurus. Kemudian mereka penjaga nilai kebaikan. Ya, ingat salah satu di antara makna khalifah adalah terjadinya pergantian generasi. Tidak akan selamanya orang tua kita itu, tidak akan selamanya pemimpin itu, tidak akan selamanya guru-guru kita itu akan ada di dunia ini. Mereka akan meninggalkan dunia ini dan yang akan melanjutkan adalah generasi berikutnya. Ini akan saling berkelindan. Maka kalau nilai-nilai kebaikan diajarkan dari orang tua kita kepada anak-anaknya, guru-guru kepada anak-anaknya, para pemimpin kepada bawahannya, dan lain sebagainya, nilai-nilai kebaikan, dan ini mampu diamalkan oleh angkatan generasi tersebut, maka alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, matinya kita, kematian kita, atau wafatnya guru-guru kita, mereka akan meninggal dengan tenang. Kenapa? Karena mewariskan nilai-nilai kebaikan. Maka dilanjutkanlah oleh angkatan muda, angkatan pelanjut ini, yang mereka nantinya akan menjadi orang tua, yang memiliki anak, yang memiliki bawahan. Kalau itu pun dilestarikan kepada anggota keluarganya, anak-anaknya, siswanya, mahasiswanya, maka setelah mereka pun berlalu, digantikan dengan angkatan berikutnya, teruslah nilai-nilai kebaikan itu akan menjadi sesuatu hal yang membanggakan dan menggembirakan. Tetapi kalau nilai-nilai kebaikan hanya ada pada orang tua kita, kemudian pada angkatan berikutnya sudah nilai-nilai keburukan yang ada, bagaimana lagi dengan anak cucu dan seterusnya? Maka disinilah amanah dan tanggung jawab sangat berat diembankan di pundak daripada kita sebagai orang tua. Untuk bagaimana mengajarkan kebaikan-kebaikan itu kepada anak-anak kita. Penjaga nilai. Hal yang sangat memiriskan. Saya yakin banyak orang tua yang mengeluh, dulu nak, waktu kami ini sekolah di SD, kalau ada guru, kita berpapasan dengan guru di sebuah jalan, kita akan mencari jalan yang lain. Begitu ikramnya kita, begitu taatnya kita kepada guru, mencari jalan yang lain. Tapi anak-anak sekarang tidak. Justru dilewati gurunya, bahkan disamperi. Assalamualaikum bro, na'udzubillah min zalik. Padahal gurunya. Ya, ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Dulu orang tua kita mengajarkan kita, kalau ada tamu ya, sudah kalau ingin lewat, maka tabe-tabe atau permisi. Sekarang anak-anak kita bukan lagi permisi, tapi dilewati begitu saja. Ini kan yang sangat memiriskan. Kok bisa etika itu hilang? Adab sopan santun itu hilang. Kemana larinya semuanya itu? Ini yang dipertanyakan adalah orang-orang tua. Kenapa sampai demikianlah generasi yang akan menggantikan kita ini? Nah, kalau ini tetap dijalankan, bagaimana lagi generasi berikutnya? Maka akan semakin hancur, dan semakin hancur. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka. Siapa itu? Yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Kemudian apa? Cadangan masa depan. Calon pemimpin di masa depan harus memiliki kompetensi itu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, nah ini ya pelaksanaan peran, kompetensi sudah kita sebutkan tadi, baik itu dari sisi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, akhlak, dan kemauan yang sangat kuat. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, harus ada beberapa kapasitas yang perlu diisi di masa muda, mumpung masih muda.
Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama adalah kekuatan akidah. Kekuatan akidah. Tanamkan akidah yang baik pada generasi kita, kepada anak-anak kita, kekuatan akidah dan juga ibadah yang benar. Jadi masa muda manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuatkan diri kita dengan akidah yang kuat. Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau mempersekutukan Allah. Jadi bagaimanapun hebatnya kita, ya, hebatnya kita menjadi orang-orang yang terkenal di masa depan, menjadi orang-orang penentu kebijakan, tetapi syirik kepada Allah, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada manfaatnya. Bahkan nanti di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ibadah yang benar, ibadah, taat ibadah di masa muda. Kalau di masa muda saja kita taat ibadah kepada Allah, maka ibadah itulah yang akan menjaga kita. Ya bunayya, aqimis shalah. Wahai ananda, tunaikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, cegah kepada kemungkaran. Dan ada kabar gembira untuk para pemuda yang rajin dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak akan mendapatkan naungan syabun an-nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ibadah. Yang berikutnya adalah kapasitas keilmuan dan keprofesionalan. Disinilah kita harus manfaatkan waktu kita dengan baik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan pemahaman, untuk mendapatkan keterampilan, agar supaya kita termasuk orang yang profesional. Manfaatkan waktu kita dengan baik. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang menyesal. Pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan, di saat kita memanfaatkan waktu kita untuk yang namanya menimba ilmu, mencari ilmu, mendapatkan ilmu, maka dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan fokus, dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Hindarkan diri kita dari kemalasan. Sebab penyakit daripada ini semuanya, keilmuan dan profesional, ada penyakitnya, ada virusnya yang bisa berbahaya. Apa itu? Malas. Penyakit ini, penyakit malas ini, atau istilah kerennya itu kutu jamaah sekalian, ya. Malas, tidak mau bergerak. Istilah apa sekarang itu? Mager, ya, malas. Malas gerak, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Belajarnya belajar Zoom, malas gerak, hanya menjadi generasi rebahan. Apa yang bisa kita dapat? Tidak ada jamaah sekalian. Isi waktumu dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka hal-hal yang tidak bermanfaat yang akan mengisi waktu kita. Dan ini ada hukum keseimbangan di dalam diri kita itu. Ada, kalau misalnya ada permainan anak-anak itu balon, ya. Istilahnya apa itu? Kokek-kokek, ya. Itu kalau dipencet yang satu, maka akan mengembang yang satu. Dipencet yang satu akan mengembang yang satu. Akan ada kesetimbangan itu. Kalau tidak, maka dia akan seimbang. Maka isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Tekan diri kita. Bahkan kalau perlu paksa diri kita, ya, untuk belajar. Sebab sebentar jika kita belajar, tidak lama. Dan kita disiplinkan diri kita untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Tapi manfaat yang kita dapatkan itu jauh lebih panjang dan jauh lebih besar di masa yang akan datang. Inilah yang terkadang menjadi penyesalan di masa tua. Andaikan dulu masa muda, andaikan dulu masa muda. Selalu yang menjadi penyesalan adalah di masa muda. Makanya mumpung anak-anakku ini masih muda, manfaatkan dengan baik. Supaya kita tidak menyesal. Justru kita akan bangga. Kenapa? Karena kita manfaatkan waktu kita dengan baik untuk keilmuan dan untuk menjadi orang-orang yang profesional. Disiplin yang paling penting juga. Atur waktumu, nak. Manage waktu dengan baik, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, kapasitas yang berikutnya yang harus diisi di masa muda, mumpung masih muda, adalah kapasitas akhlak. Ya, mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan, kebaikan-kebaikan yang diajarkan, mari kita amalkan. Ya, dan yang paling penting dalam kapasitas akhlak ini adalah muraqabatullah. Merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah-ibadah yang kita tunaikan, ujungnya juga adalah, salah satunya adalah muraqabah. Merasa diri diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin. Fatakum fi sakhratin au fis samawati au fil ard, ya'ti bihallah. Wahai ananda, manakala ada satu perbuatan sekecil apapun perbuatan itu, apakah dia tersimpan di dalam batu, ataukah dia berada di langit, ataukah dia terbenam di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Ya, tidak beberapa lama lagi, insya Allah, tidak sampai 2 bulan lagi ya, mungkin sekitar 40-50 harian ya. Insya Allah kita akan masuk bulan suci Ramadan. Inilah ibadah. Puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan ibadah yang diantara salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat muraqabah kita. Merasa diri diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, walaupun tidak ada orang yang lihat, tetap kita tidak membatalkan puasa kita karena kita yakin ada Allah yang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, kalau ini berhasil, remaja kita ikut serta dalam melaksanakan ibadah puasa dan kaum muslimin, luar biasa jamaah sekalian. Saya kadang bilang ya, kalau dia seorang pelajar, ya, kalau berhasil puasanya, maka pada saat setelah bulan suci Ramadan berlalu dan masuk ujian semester ya atau final di sekolahnya, walaupun dia dalam kondisi yang webinar ya, dalam kondisi belajar Zoom dan lain sebagainya, dia tidak mau menyontek. Tidak mau dia menyontek. Kenapa? Memang guru tidak lihat, tapi ada Allah yang melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Kalau misalnya dia adalah seorang pedagang, maka dia tidak akan pernah menjadi pedagang yang culas, pedagang yang curang. Dia tidak akan pernah menggabungkan antara barang yang buruk dengan barang yang baik dan menjual dengan harga yang mahal. Ya, dia tidak akan pernah mengurangi anak timbangan. Walaupun pelanggannya tidak tahu apa yang dia lakukan itu, tapi dia yakin ada Allah yang melihat apa yang dia kerjakan. Nanti kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, kalau dia seorang suami, maka dia tidak akan pernah melakukan selingkuh. Ya, kenapa? Ada Allah yang lihat. Kalau dia seorang istri, dia tidak akan pernah melakukan selingkuh. Selingkuh di balik suaminya. Tidak akan mungkin. Kenapa? Ada Allah yang melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Bahkan sampai kepada dia menjadi seorang pemimpin negeri ini. Menjadi gubernur, wali kota, menteri, bahkan presiden sekalipun. Dia tidak akan pernah korupsi. Ya, saya terkadang bilang, andaikan muraqabah ini ada, itu yang namanya KPK itu, tutup kantornya. Karena tidak ada lagi orang yang mau melakukan itu semuanya. Ya, kenapa? Karena adanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ditambah dengan perasaan merasa diri, diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang tidak ada orang yang lihat kita, tapi ada Allah yang menyaksikan apa yang kita kerjakan. Bahkan mungkin kita akan selamat dari pengadilan dunia ini. Tapi nanti di akhirat, siapa yang mampu untuk kita lari kemana pada saat itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana mulut akan dikunci rapat oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang bicara dan kaki yang akan jadi saksi terhadap apa yang dahulu kita lakukan. Kalau pemuda kita, remaja kita, di masa mudanya punya kapasitas akhlak yang seperti ini, maka ke depan bangsa kita akan makmur, maju dan berkembang jamaah sekalian. Tidak seperti apa yang ada sekarang ini. Kadang miris hati kita. Orang-orang yang disuruh urus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Rame-rame membabat hutan. Seakan-akan keinginannya untuk sesaat saja. Kaya raya Anda. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Yang disuruh urus laut, rame-rame jadi bajak laut jamaah sekalian. Yang disuruh urus bansos, nauzubillahi min zalik, justru mengkorupsi. Bayangkan itu. Orang yang sudah kelaparan, orang yang merana. Nauzubillahi min zalik. Kita tidak inginkan seperti ini. Kita inginkan generasi terbaik di masa depan. Yang memiliki akhlak yang mulia. Kapasitas akhlak. Muraqabatullah. Merasa diri diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ini, uang bapak ibu di rumah aman. Tidak akan dikocik dengan anaknya jamaah sekalian.
Ya, anak-anak kita tidak akan pernah bohongi orang tuanya. Mak, mau pergi les padahal pergi landing, jamaah sekali. Tidak akan mungkin dia akan bohongi orang tuanya. Kenapa? Ada Allah yang melihat apa yang dia lakukan. Maka luar biasa ini. Akidah, keilmuan, akhlak. Kemudian apa lagi? Nih, yang berikutnya adalah kapasitas sosial. Ini juga penting. Ya, anak-anakku para remaja, isi masa mudamu nak menjadi go to be a leader. Menjadi seorang pemimpin, maka berkomunitaslah dengan komunitas-komunitas yang baik. Ya, menjadi pemimpin, bisa bersosialisasi dengan teman-teman, mampu untuk memimpin dan mampu untuk dipimpin. Perluaslah hubungan kita, kebersamaan kita dengan teman-teman, perluas hubungan. Dan yang paling penting dalam kapasitas sosial adalah jaga ukhuwah, jaga kebersamaan. Jangan suka memprank temannya. Jangan suka menyakiti hati temannya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam berita itu kita baca, ada yang sampai, ini minta maaf ya, ada yang sampai membunuh temannya. Kenapa? Karena di prank. Caranya prank juga kurang ajar. Apa itu? Hadir datang temannya di acara pengantin. Teman yang datang ini dipelorotin celananya turun ke bawah. Mungkin kita waktu masih SD, bisa kita melakukan itu dengan teman-teman. Dan orang tertawa. Ini kan orang sudah dewasa. Setelah beberapa puluh tahun meninggalkan bangku sekolah, kemudian ketemu di acara yang harusnya kita bergembira. Lantas ada sifat usil kita, iseng kita. Mempeloroti celana teman. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang sudah berubah, jamaah sekalian. Tidak seperti yang dulu. Jaga ukhuwah. Jaga kebersamaan. Ya, dalam kapasitas sosial ini, supaya setiap hari semakin banyak teman kita. Semakin banyak teman kita, semakin bagus silaturahim kita, semakin lancar rezeki kita. Kata Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ini kaidah yang cukup penting yang kita amalkan sebagai remaja, pemuda, mumpung kita masih muda. Apa itu? Jika kalian ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya sambung tali silaturahim. Berbaik-baik dengan teman. Jaga teman, jaga kebersamaan. Setiap hari semakin banyak teman kita, bukan semakin banyak musuh kita. Bermanfaatlah dengan teman. Apa yang Anda berikan kepada teman hari ini, mungkin dibalasnya 10-20 tahun di masa depan. Hari ini mungkin kita pinjami pulpen teman. Ini teman, saya pinjamkan pulpen. Weh, gembiranya itu teman kita. Ini teman, saya ada traktir sedikit. Gembiranya. Mungkin dia tidak bisa balas saat itu. Tapi 20 tahun ke depan, teman kita ini menjadi manajer perusahaan. Mungkin kita di Makassar menjadi pengangguran. Tapi kita dicari oleh teman. Mana teman itu? Bagus sekali itu. Ya, panggil dia ke sini. Saya ingin dia kerja di perusahaan saya. Tapi dia masih tidak tahu nomornya. Cari nomornya. Baik sekali itu teman. Kenapa kita bantu dia? Dulu waktu sekolah, dia suka pinjami saya pulpen. Dia suka traktir saya. Bahkan dia suka antar jemput di rumah. Luar biasa. Kapan lagi saya bisa membalas? Bagus juga kalau kita panggil si B deh. Dia bilang apa temannya yang manajer? Jangan panggil itu. Kurang ajar itu. Kau tidak tahu siapa yang suka curi pulpen kita dulu. Kau tidak tahu siapa yang suka tulis saya orang gila baru tempel di belakang baju kita. Sepanjang jalan kita diketawai orang. Siapa itu? Itu dia itu. Jangan panggil dia. Jadi keburukan yang kita lakukan hari ini dengan teman, boleh jadi balasannya kita tidak sangka-sangka. Tapi kebaikan yang kita lakukan dengan teman, maka berdampak baik juga untuk kita. Jadi berbaik-baiklah dengan teman. Semakin banyak teman, semakin banyak lapangan rezeki kita. Tapi semakin banyak musuh kita, maka semakin berkuranglah, makin sempitlah orang-orang yang ingin membantu kita. Kapasitas sosial. Apalagi jamaah sekalian? Yang berikutnya adalah kapasitas jasmani. Jaga kesehatan tak. Ya, mumpung masih muda, jaga kesehatan. Jangan hamburkan habis-habiskan. Ya, bayangkan tidak dijaga kesehatannya, yang dijaga apa? Kenikmatan di lehernya saja. Yang penting masuk, maka diminumlah. Ya, yang banyak sari manisnya, itu yang dijual, dijajakan apa semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Masih usia 30 tahun, kena penyakit kanker. Masih usia 30 tahun, ginjalnya hancur. Harus cuci darah. Bayangkan masih usia-usia belia.
Masa-masa produktif, sudah gulanya tinggi. Ya, apalagi kalau darahnya tinggi. Ini jamaah sekali. Jadi, kuatkan jasmani. Jangan hancurkan masa depan kita dengan hal-hal yang bisa merusak kesehatan tubuh kita. Karena tubuh yang sehat itu akan dia memanfaatkan kesehatan itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau sakit, bagaimanapun pintarnya kita, hebatnya, terampilnya kita, tapi kita berbaring di rumah sakit, maka tidak ada manfaatnya. Maka tinggalkan yang namanya narkotika, dan obat-obatan terlarang. Tinggalkan itu. Tinggalkan yang namanya minuman keras. Tinggalkan yang namanya makanan, minuman yang bisa merusak kesehatan. Tinggalkan semuanya itu. Berpola hidup yang sehat di masa muda, maka kesehatan itulah yang akan menjaga kita di masa tua kita. Apalagi? Yang berikutnya adalah mandiri dan siap menanggung risiko. Nah ini ya. Dan berikutnya kapasitas bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan optimis. Optimis dalam hidup. Lawan daripada optimis adalah pesimis. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian yang terakhir, yang paling penting sebenarnya di masa muda juga adalah harus kita punya cita-cita. Harus kita punya cita-cita. Cita-cita itulah sebenarnya yang akan menjadi kompas, yang akan menjadi barometer, bahkan yang ada menjadi penyemangat kita untuk mengumpulkan kapasitas tadi. Untuk mendapatkan kompetensi itu, kemampuan untuk berbuat sesuatu. Harus kita punya cita-cita. Kalau tidak punya cita-cita, inilah yang melahirkan generasi yang malas. Tidak tahu mau kemana. Ya, seperti anak-anak kita yang suka ngelem, na'udzubillah min zalik. Bayangkan kalau sudah teler ditanya, apa cita-citamu nak? Jangankan cita-cita. Untuk diri saja setengah mati dia perbaiki. Bagaimana lagi untuk masa depan? Maka harus kita punya cita-cita. Untuk menggapai cita-cita kita, banyak berkorban. Harus banyak berkorban. Apa berkorbannya itu? Korban waktu. Ya, waktu kita korbankan. Waktu untuk istirahat kita korbankan. Waktu untuk main-main kita korbankan. Untuk belajar, menuntut ilmu. Korban waktu. Apalagi korban harta. Ya, keuangan. Makanya orang tua, mari kita support anak-anak kita dengan dana. Ya, kita support mereka. Korban harta. Tidak apa-apa. Untuk masa depan. Investasi yang terbaik adalah pendidikan untuk anak-anak kita. Kemudian apa lagi? Masa muda. Kita korbankan masa muda kita. Teman-teman, kongko-kongko, dugem, dan lain sebagainya. Kita pun berjibaku dengan belajar, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah. Kita tinggalkan semuanya itu. Korban masa muda. Disiplin yang tinggi. Ya, mendisiplinkan diri, ditambah lagi dengan belajar di atas rata-rata. Jadi kalau yang biasanya belajar 2 jam, dia belajar sampai 4 jam satu hari. Dia targetnya setiap hari membaca buku, dan ada 1 buku yang harus dia tamatkan dalam 1 hari. Di atas rata-rata. Hasilnya pun juga di atas rata-rata. Nah, jamaah sekalian, dalam meraih cita-cita ini, yang perlu untuk dimiliki adalah ikhtiar. Ikhtiar yakni tindakan yang cerdas. Sebab jembatan antara impian, cita-cita, dan kenyataan adalah tindakan. Tindakan inilah yang disebut dengan nama ikhtiar itu. Setelah melakukan tindakan, setelah berusaha, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua adalah isi waktu dengan ilmu dan keterampilan. Mulai saat ini, jangan menunda-nunda. Jangan bermalas-malas. Sebab inilah merupakan musuh daripada cita-cita itu. Isi dengan ilmu dan keterampilan. Dan yang berikutnya adalah jaga kondisi fisik serta kesehatan. Ya. Yang lain lagi ibadah yang tekun dan berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik juga adalah merupakan arah untuk meraih cita-cita. Fokus pada cita-cita kita. Mungkin inilah jamaah sekalian yang sempat kita sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan para remaja kita, pemuda kita untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang terbaik.
mumpung masih muda. Karena kalau sudah lewat masa muda, yang ada adalah tinggal penyesalannya.